Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. نهانا عن المعاصي والآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita muliakan, dan juga pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, pemirsa melalui YouTube, dan di mana saja berada jamaah yang kami muliakan. Kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, berbagai macam kebahagiaan dan kesenangan yang di dalam bahasa Arab disebut dengan nikmat. Allah yang menganugerahkan berbagai macam kasih sayang dan perlindungan, di dalam bahasa Arab disebut dengan rahmat. Allah yang menurunkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan manusia, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan berkah atau al-barakah. Al-barakatu khairun yatazayyadu, bahwa makna berkah itu adalah kebaikan dan kebahagiaan yang bertambah-tambah. Semoga kita yang bersyukur kepada Allah ini, Allah akan senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, rahmat, dan keberkahan dalam kehidupan kita di alam ini. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minad dhulumati ilan nur, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari alam kekufuran, minal kufri ilal iman wat taqwa, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju alam iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada ulama-ulama kita dari MPU Provinsi Aceh, Haji Faisal, kemudian Abi Hasbi Al-Bayuni, Dr. Muhibut Tabri beserta kawan-kawan di MPU yang turut dan ikut mendengar sekaligus memantau kegiatan ceramah-ceramah yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, baik halqah maghrib maupun halqah subuh. Semoga kita sama-sama bekerja untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, li'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci di muka bumi ini, sambil kita menunggu sisa-sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan pada malam ini kita coba untuk memulai dari ayat 86 mengenai sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa apabila manusia ini menyombongkan diri, karena kemarin kita sudah membahas banyak orang ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah dia menjauh dengan Allah. Kapan dia dekat lagi dengan Allah? Ketika bencana-bencana dan bahaya-bahaya itu diperlihatkan oleh Allah atau ditimpakan kepadanya, barulah di saat itu dia insaf. Dia sadar kembali bahwa Allah lah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha perkasa. Semuanya mengakui la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua cerita-cerita ini di dalam Al-Quran memang banyak sekali al-qasas fil Quran Al-Karim, cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang sesekali Allah menceritakan tentang akhlak dan perilaku manusia ini sebelum dunia ini kiamat, sebelum bumi ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 86, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syi'na lanazhabanna billazi auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Sadaqallahul azim. Artinya, kalau sekiranya Allah menginginkan, maka Allah akan melenyapkan semua apa yang sudah diperintahkan dan diwahyukan kepadamu. Misalnya Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah ada mushaf-mushaf seperti ini. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melenyapkan pada suatu saat, bisa saja semuanya ini akan terbang. Ini cerita mengenai ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada seorang sahabatnya. Nama sahabatnya adalah sahabat yang sangat dekat, yang dikenal dengan Sundukul Aswad li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kotak hitam bagi Rasulullah, tempat Rasul menyampaikan berita-berita, bahkan soal-soal pribadi. Rasul sering menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud ini, seorang qari, seorang penghafal Al-Quran, ahli qiraat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud ini, yang disebut dengan Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi bencana yang amat dahsyat. Dimulai dari negeri Syam, negeri Syria itu. Apa bencananya? Allah datangkan angin merah, artinya angin yang berwarna merah.
Nah, sekarang kalau kita lihat angin-angin yang berterbangan itu, angin tornado, angin sarsara, itu berwarna hitam, bercampur dengan debu-debu. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk angin merah pada waktu itu. Di akhir zaman kata Rasulullah, Allah akan lahirkan, Allah akan nampakkan angin yang sangat berbahaya yang berwarna merah. Sebenarnya angin tidak bisa kita tebak warna apa, tapi bisa kita lihat. Kalau sekarang debu-debu yang berterbangan itu berwarna hitam lebat, nanti bisa seperti debu-debu yang berwarna api. Itu yang disebut dengan angin merah di akhir zaman. Waktu itu semuanya akan lenyap. Apa saja yang kita simpan, kitab-kitab yang kita simpan, bahkan Al-Quran, itu akan pergi semuanya, akan lenyap. Itu jika Allah mentakdirkan seperti itu. Dan apalagi manusia, tidak bisa berkutik, tidak bisa melawan apa saja yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak ada kesanggupan. Apakah Allah datangkan bencana dalam bentuk banjir, dalam bentuk angin topan, angin tornado, angin sarsara, dan berbagai macam nama angin. Ini sangat bahaya. Dan itu pernah terjadi di zaman masa nabi-nabi dahulu. Misalnya di zaman Nabi Syuaib, itu bukan hanya gempa, tetapi juga awan hitam, dihiasi dengan angin hitam, awan hitam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan umat Nabi Syuaib. Dalam bencana yang amat dahsyat, Allah perlihatkan awan hitam. Kemudian mereka berkumpul di bawah awan hitam. Mereka mengira sebentar lagi akan turun hujan. Ketika seluruh orang-orang kufur dan kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan mengejek Nabi Syuaib alaihi salam di negeri Madian itu, Allah musnahkan, tidak ada di antara mereka yang selamat kecuali Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Allah mau, semua nanti akan hilang. Rumah-rumah kita ini akan hilang. Rumah-rumah akan hancur. Atap-atap rumah yang hebat akan roboh, akan rusak. Itu dengan satu bencana, dengan angin saja. Belum masuk banjir, belum longsor, dan sebagainya. Jika Allah mau, wala in syi'na lanazhabanna billadzi auhayna ilaika. Kalau sekiranya kami mau, kami akan melenyapkan apa saja yang dulu pernah kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah. Dulu sudah Allah beritahu bahwa akan terjadi bencana-bencana di alam ini. Kalau akhlak manusia ini semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin banyak orang berbuat maksiat, semakin hari semakin banyak orang yang bergelimang dalam dosa, Allah akan memperlihatkan di akhir zaman, kata Rasulullah. Dan Rasulullah menceritakannya kepada seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, bahwa akan terjadi di akhir zaman angin merah yang sangat membahayakan. Ini kita kalau dengar angin-angin, berbagai macam angin, angin tornado saja betapa banyak manusia yang telah musnah dan tewas. Nah, kita doakan, karena bencana-bencana itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusnahkan bumi ini. Nah, kalau kita melihat di dalam surah Al-Fajr, Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh, orang-orang congkak dan sombong. Bagaimana bencana yang diturunkan Allah pada waktu itu? Allah longsorkan bumi sehingga bangunan-bangunan yang ada di atasnya semuanya ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan penghuni-penghuninya, penduduk-penduduknya. Maka kota Iram, Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan dan tiang-tiang yang amat dahsyat, semuanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Sampai dengan saat ini belum ada yang bisa mengevakuasinya. Tidak ada yang sanggup. Jadi kalau kedalaman yang tinggi, misalnya kita buat rumah 21 lantai, itu tidak heran kalau di Qatar sudah ada 108 menara, itu tingginya.
tinggi sekali. Dan bangunan-bangunan di dunia ini, ya di hotel-hotel sudah ada 40 lantai dan sebagainya. Di Jakarta saja saya pernah ceramah di lantai 16. Di lantai 16 naik lift tentunya. Dan kita lihat, kalau sekiranya gedung-gedung ini dihancurkan oleh Allah, kita akan bersama bangunan-bangunan yang berkeping-keping itu tidak akan bisa selamat jika Allah mentakdirkan atau memusnahkan hamba-hambanya pada waktu itu dalam berbagai macam bentuk kematian umat manusia. Jadi ayat ini, ketika Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini kepada Abdullah bin Mas'ud, amat mengerikan. Istilahnya menyedihkan, mengerikan, menakutkan. Kalau sekiranya Allah mau, ini Allah akan lenyapkan semuanya. Tidak ada yang tersimpan kecuali nanti ilmu-ilmu, misalnya seperti kita lihat di Malaysia saja yang sedang banjir. Itu banyak. Al-Quran juga hilang dengan banjir. Meskipun tadi kita lihat di Instagram, di WA ada Al-Quran, 2 buah Al-Quran yang selamat. Meskipun air masuk, entah bagaimana caranya, dia tidak tersentuh air. Tapi yang jelas, jika bencana-bencana nanti terjadi, apakah angin merah yang amat menakutkan, angin tornado yang amat mengerikan, angin sarsara yang membahayakan, kita semua tidak bisa berkutik. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Kamu waktu itu tidak bisa untuk mendapatkan bantuan terhadap bencana-bencana yang kami berikan ini. Memang semua mulut waktu itu mengucapkan kalimah La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak bisa berhenti dengan kalimah la ilaha illallah. Cuma bedanya, orang yang beriman itu akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selebihnya hanya berteriak-teriak saja. Nanti akan kita lihat itu perbedaannya. Orang beriman akan terucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain semuanya berteriak tolong, tolong dan lain sebagainya. Mengapa bumi jadi begini? Iza zulzilatil arzu zilzalaha wa akhrajatil arzu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang amat dahsyat, lalu keluarlah isi bumi. Berbagai macam yang menakutkan dari alam ini muncul. Ada air hitam, bulerang dan sebagainya, menakutkan umat manusia. Lalu semua manusia berkata, mengapa bumi jadi begini? Mengapa bumi jadi begini? Nah, jawabannya tidak ada yang bisa jawab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperlihatkan bukan hanya angin merah di negeri Syam, bukan hanya angin tornado di negeri Jepang, bukan hanya angin sarsara di Amerika dan di tempat-tempat lainnya. Wala in syi'na lanazhabanna billazi awhayna ilaik summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Kalau Allah mau untuk melenyapkan semua yang ada di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang bisa berkutik, tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak akan mendapati penolong pun. Penolong dimanapun kita berharap, tak ada lagi yang bisa untuk menolong kita semua. Siapa yang tertolong? Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira. Kecuali dapat rahmat Allah dari Tuhan, dari Allah. Maka kita berdoa. Misalnya cerita di Quran,
akan ada nanti angin merah yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita tidak melihat, dan mudah-mudahan Allah tidak memberikan di zaman kita ini. Berarti harus kita berdoa semoga panjang umur, alam ini sehat walafiat, orang-orangnya tidak bergelimang dalam maksiat, sehingga umur panjang dalam bentuk tidak dihiasi dengan bencana-bencana. Misalnya ini kita lihat, dulu orang tua kita bilang dunia ini sudah sangat dolim, berbahaya dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak dunia ini dalam bencana-bencana besar yang diberikan oleh Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman, jangan takut, selalu berharap rahmat Allah. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan keimanan dan ketakwaannya dengan cara Allah. Illa rahmatan mir rabbik. Semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap, semuanya akan musnah kecuali dengan rahmat dari Tuhanmu. Ini Allah cerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhar Rasul, wahai Rasulullah, tidak ada yang selamat pada waktu itu. Illa rahmatan mir rabbik, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah cerita-cerita ini sebagian diberitahu oleh Allah, dan Rasulullah menceritakannya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau yang gaib itu hanya Allah yang Maha mengetahui, tapi sebagiannya Allah memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang kiamat Rasulullah tidak tahu, tapi ciri-ciri kiamat Allah memberitahu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya anugerah Allah untukmu itu amatlah besar. Maka kita selalu ini, Rasulullah selalu berpesan kepada umatnya agar kita ini senantiasa taat kepada Allah. Bahkan di akhir hayat Rasulullah, ummati, 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 ummatku, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Apa maknanya? Jangan kamu tinggalkan salat, jangan kamu tinggalkan salat, jangan kamu tinggalkan salat. Ini wasiat Rasulullah. Berarti kalau kita ini ya selalu mengabaikan sholat, sangat jauh dari syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan bahasa Aceh, hidupnya ada benci ke Rasulullah. Tengok orang akhirat laki-laki menumpuk dengan Rasulullah, tidak bisa. Ini tidak bisa. Harus kita berbekal diri dengan iman dan takwa kepada Allah, sehingga rahmat Allah itu akan datang ke kita ini. Dan menurut Al-Quran Al-Karim, rahmat dan anugerah Allah itu sangatlah besar manfaatnya untuk kita semua. Tidak ada yang bisa menolong kita illallah. Illa rahmatan mir rabbik, inna fadlahu kana 'alaika kabira. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dengan rahmat Allah dan anugerah Allah yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah, dan juga kepada seluruh umatmu itu amalah agung, amalah besar. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan kita ini jangan kita cari kutukan Allah, cari rahmat Allah. Mana contoh mencari kutukan Allah? Tiap hari dikutuk oleh Allah, tiap hari enggak sholat, tiap hari meninggalkan sholat, tiap roh hana sembahyang. Nah itu tiap hari kita mencari laknat Allah. Tapi kalau kita menegakkan salat, setiap hari kita mencari rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan juga mencari karunia dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah itu kemuliaan. Misalnya hari ini hari ulang tahun Kodam Iskandar Muda yang ke-65. Coba lihat betapa banyak papan-papan bunga. Itu apa namanya? Tanda simpatinya orang. Ya mudah-mudahan ini dari TNI semuanya.
selalu bergaul dengan masyarakat, bermuamalah dengan masyarakat dalam keadaan baik, mengayomi, menampilkan sifat-sifat lembut, tegas, dan kita semua mengajak masyarakat Aceh untuk memelihara dan menjaga syariat Islam yang sedang berlangsung di negeri Serambi Mekah ini. Kita belum pernah melihat papan bunga penuh sampai dengan ke Penayung, ke Pasar Aceh dan sebagainya. Dan ini adalah bahagian dari kemuliaan-kemuliaan di dunia. Ini bahagian dari anugerah Allah, bahagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Maka kita pelihara kemuliaan itu, jangan sampai kita mengkufurinya. Karena kalau kita, ini kata Allah, kita kalau enggak berbuat baik di muka bumi ini, siapapun yang kita ajak untuk menjadi penolong itu enggak sanggup, kata Allah. La ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sampaikan ya Rasulullah. Ini kita semua ya. Mudah-mudahan kembali kita kepada cerita tadi. Mari kita mengikuti dan mempedomani kitab suci Al-Quran Al-Karim. Janganlah kita hidup di dunia ini sombong dan angkuh. Jangan kita ingkar kepada Allah. Jangan kita ini bergelimang dalam dosa dan maksiat. Ayat yang kita bacakan tadi pada ayat 86 ini sebenarnya ayat yang amat menakutkan kita. Syukur belum diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana kalau sekiranya besok Allah memperlihatkan cerita kita malam ini tentang angin yang sangat berbahaya, warnanya merah, ada orang yang sombong, boci pelumah tiga. Ada orang yang sombong seperti itu. Coba nampakkan sekali. Kami enggak percaya itu kepada cerita-cerita Al-Quran. Katanya di Quran ada angin yang sangat berbahaya, ada angin sorsoro, ada angin yang berwarna merah, ada angin yang berwarna hitam. Jangan banyak bicara, coba nampakkan sekali. Ini pernah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu hebat, coba satu surat saja. Di sini tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat atau mengarang Al-Quran walaupun satu ayat dibuat persis sama, tidak bisa. Walaupun dia pandai sekali bahasa Arab. Misalnya ada orang Yahudi pandai bahasa Arab, atau orang kita pandai bahasa Arab, ingin coba-coba menambah ayat, tidak bisa. Pasti ketahuan ini bukan ayat, walaupun dia pandai berbahasa Arab. Kamu ajak seluruh umat manusia, kamu ajak seluruh jin, kamu ajak seluruh makhluk untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimislih,
walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kamu pasti tidak mampu, meskipun kamu mengajak pembantu-pembantumu dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Kan ada orang bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan iblis, tidak sanggup. Tak ada satupun yang sanggup untuk mendatangkan seumpama Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Jadi ini disebut dengan kalam suci. Jadi kalam suci adalah firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, disimpan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran benar-benar dari Allah, Tuhan pemilik alam. Jadi Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Diturunkan melalui malaikat Ruhul Amin, nama lain dari malaikat Jibril, ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi tidak bisa dibuat-buat bahasa Arab lain. Maka ini teman-teman yang bisa berbahasa Arab, kalau Al-Quran misalnya menurut pengetahuan kita di segi nahu seperti ini barisnya, tetapi di Quran Allah ceritakan begini, maka yang benar adalah Al-Quran. Pemahaman kita terhadap nahu, terhadap qawaidlah yang masih kurang, dan mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai masalul a'la, pedoman yang paling tinggi. Maknanya, jika Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab yang kita pelajari, maka Al-Quran itulah yang benar, bahasa Arab kitalah yang salah. Nah, jadi ini untuk menjadi petuah untuk kita semua, hendaknya kita jadikan. Siapa tahu nanti ada ahli qawaid, ahli nahu, mari kita berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim yang suci, yang terpuji, kalam ilahi, kalam Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat berikutnya, meskipun ayat ini diulang-ulang, dibaca diulang-ulang, didakwahkan secara berulang-ulang, ditausiahkan secara berulang-ulang, yang namanya manusia yang kufur tetap kufur dia kepada Allah. Enggak akan bertambah kecuali kekufuran demi kekufurannya. Walaqad sarrafna lil insani fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura fa aba aktsarun nasi illa kufura. Artinya, dan sungguh kami telah mengulang-ulang untuk manusia penjelasan-penjelasan difirmankan oleh Allah, disyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli masal, dengan berbagai macam perumpamaan yang dicontohkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Yang namanya manusia yang kufur tetap kufur dia. Fa aba aksarun nasi illa kufura, maka enggan. Maka sebagian manusia itu menantang, tidak ada yang bertambah kecuali kekufuran demi kekufuran. Misalnya di Quran ya, Allah cerita tentang bencana-bencana yang pernah diberikan oleh Allah, tidak ada yang selamat satupun. Cerita umat Nabi Lut yang homoseksual itu sudah dimusnahkan, negerinya dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang kufur tidak akan jadi pelajaran, tetap ada. Maka kalau ditanya mengapa di zaman Nabi Lut pelaku homoseksual, liwat, itu semuanya sudah hancur, tapi kok ada lagi? Nah, kan begitu pertanyaan
pertanyaan jamaah misalnya. Kalau kita menerangkan ayat ini, kalau ada diskusi, ini biasanya di Masjid Raya ini tidak ada diskusi. Kalau seperti di Masjid Al-Falah, di Nusujaya, di Al-Fitrah, di Masjid Agung Al-Falah Sigli ada diskusi setelah ceramah. Tapi ini ada nanti jamaah-jamaah yang bertanya melalui WA atau SMS jika mereka mungkin belum begitu paham terhadap penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh penceramah-penceramah kita di Masjid Raya Baitur Rahman, baik di waktu subuh maupun di waktu maghrib. Nah, kita coba mengulangi apa yang dimaksud oleh Allah mengulang-ulang baca, tapi ada orang nggak mau paham dia. Misalnya ayat tentang sholat saja itu puluhan ada di Quran, tapi yang namanya tidak sholat tetap tidak sholat. Fa'aba aktsarun nas illa kufura. Pada kebanyakan manusia itu mengabaikannya, enggan. Tidak ada yang bertambah tiap hari. Illa kufura, kecuali kekufuran demi kekufuran. Dia selalu menantang. Ini misalnya kita lihat di kampung kita atau di Banda Aceh, di Aceh Besar, di PD Jaya, di Sabang dan sebagainya. Coba lihat nanti di kampung-kampung kita yang enggak salat tetap orang itu juga. Hari ini dia enggak salat, besok enggak salat juga. Ada orang sampai matinya dia mati tidak dalam keadaan Islam walaupun beragama Islam. Sangat disayangkan. Oleh karena itu sampaikan ke saudara-saudara kita yang sudah Islam ini salatlah. Mengapa tentang salat ini kita ulang-ulang? Di Quran disuruh ulang-ulang. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Sungguh kami telah mengulang-ulang untuk manusia tentang Al-Quran ini. Kami buat berbagai macam perumpamaan, tetapi banyak manusia melecehkannya. Enggak ada yang bertambah kecuali kekufuran demi kekufuran. Mudah-mudahan kita jangan masuk seperti itu. Pegah li Allah bangka pe je terpegah. Punya manusia empatih tetap empatih. Ini perlu saya jelaskan sedikit dalam bahasa Aceh. Punya terpegah ndak berangka pe terpegah, yang empatih tetap empatih. Tetap dia tidak ada yang bertambah. Illa kufura, kecuali kekufuran. Dia tantang terus. Tidak takut dia. Ada masalah. Baru oleh tinggal itu bayang. Hana si masalah. Hana si lebih bencana. Hana si lebih bahaya. Rezeki sama si agak igop. Igop mentemung, ilom mentemung, walaupun hana itu bayang. Tidak seperti itu. Nanti ada bahayanya. Meskipun kita menganggap tidak apa-apa. Kalau masa Rasulullah itu ditantang. Rasulullah itu sangat, kalau secara manusia sangat sedih lah dalam berdakwah. Penuh dengan ejekan-ejekan. Nabi sedang berdakwah itu langsung datang orang mengejek Rasul. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu, hai Muhammad. Jangan, tidak usah banyak kali ceramah lah. Kalau bahasa kita ini. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Sehingga engkau bisa mengalirkan di muka bumi ini. Yanbu'a ini di dalam tafsir disebut dengan anharan jariyah. Sungai-sungai yang mengalir. Ini pakai kerung apa pelumah apa kamu? Begitu. Kalau engkau sanggup menghadirkan sebuah sungai sekarang di depan kami, silahkan. Kalau betul-betul engkau seorang nabi dan rasul. Au takuna laka jannatum min nakhili wa 'inab fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau coba engkau hadirkan sebuah kebun. Di dalamnya ada kurma, ada anggur, lalu kamu alirkan kebun-kebun kurma dan anggur itu, di tengahnya khilalaha tafjira, ada air yang mengalir, ada sungai yang kamu buat langsung, kemudian baru bisa kami percaya.
au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau itu kan ada langit. Muhammad, coba engkau runtuhkan langit itu berkeping-keping, kemudian kamu lemparkan ke kami seperti yang kamu sampaikan kepada kami bahwa ada azab Allah. Atau au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau coba kamu hadirkan Allah dan para malaikat tatap muka dengan kami. Jadi jangan daring, luring lah. Ya kan? Sekarang kan ada istilah belajar daring dengan luring. Kalau daring pakai online, kalau luring tatap muka. Coba kamu hadirkan Allah di depan kami dan malaikat. Nah, itu tantangan. Nanti kita jawab di hari Rabu yang akan datang, insya Allah, jika ada waktu dan Allah memberikan kita sehat walafiat semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.